sahabat bahasa, selamat datang di channel YouTube MGMP Bahasa Indonesia. Di sini, sahabat bahasa memirsa pembahasan soal-soal bahasa Indonesia tingkat SMP dan MTS. Sebelum pembahasan, silakan untuk mengeklik tombol subscribe dan like. Silakan pula untuk memberikan komentar positif agar channel ini dapat terus berkembang dan membagikan konten-konten bermanfaat untuk sahabat bahasa. Halo sahabat bahasa, ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya berkaitan dengan materi ASPD tahun pelajaran 2022 untuk SMP MTS. Pada kesempatan kali ini dengan saya Bu Deno, kita akan belajar mengenai indikator selanjutnya, yaitu tentang menentukan alasan kesalahan kata, kalimat, dan paragraf, serta bagaimana menggunakan ejaan dan menggunakan tanda baca. Langsung kita mulai saja ya untuk soal yang pertama. Kita memasuki menentukan kesalahan kata. Soal nomor 1, cermati kalimat berikut. Bahan baku kue itu terbuat daripada tepung yang berkualitas. Penggunaan kata daripada salah karena menunjukkan A. Asal, B. Tempat, C. Kata depan, atau D. Perbandingan. Dalam soal tersebut yang ditanyakan adalah kenapa pemakaian kata daripada itu salah, tidak tepat, tidak sesuai dengan konteks kalimatnya. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, sahabat bahasa, bahwasanya kata dalam kalimat dikatakan salah jika penggunaannya tidak sesuai dengan konteks kalimat. Kata daripada di situ tidak tepat dikarenakan kata tersebut merupakan kata yang mencerminkan perbandingan. Sedangkan dalam kalimat tersebut konteksnya adalah asal. Jadi dalam soal tersebut, soal nomor 1, maka jawabannya kata daripada itu salah karena di situ menunjukkan perbandingan dan ditunjukkan oleh jawaban D. Itu adalah alasannya. Baik. Kemudian kita masuk soal nomor 2, yaitu berkaitan dengan menentukan alasan kesalahan kalimat. Soal nomor 2 berbunyi, adanya pandemi COVID-19 menuntut para murid-murid untuk lebih rajin belajar. Kalimat tersebut tidak efektif karena A. Tidak bersubjek, B. Tidak berpredikat, C. Terdapat kata tidak baku, dan D. Terdapat pemborosan kata. Sahabat bahasa, perlu diketahui bahwasannya kalimat itu dianggap salah jika kalimat tersebut tidak efektif. Syarat kalimat efektif yaitu 1. Kalimat tersebut logis, yang kedua hemat, kemudian yang ketiga padu, yang terakhir adalah efisien atau penggunaan kata tidak boros dan tidak mubazir. Nah, kita lihat pada soal nomor 2, pada kalimat adanya pandemi COVID-19 menuntut para murid-murid untuk lebih rajin belajar. Dalam kalimat tersebut itu terdapat pemborosan kata atau pemakaiannya mubazir. Ditunjukkan oleh apa? Ditunjukkan dengan adanya kata para dan juga murid-murid. Di situ murid-murid sudah menunjukkan bentuk jamak, jadi tidak perlu kita menggunakan kata para.
Kalimat pada kalimat tersebut tidak efektif karena pada kalimat tersebut terdapat kata yang tidak efisien pemakaiannya atau boros kata. Kemudian kita masuk ke soal nomor 3. Soal nomor 3 kita masuk ke dalam pembahasan menentukan kesalahan paragraf. Soal nomor 3 berbunyi, Pantai Menganti merupakan sebuah pantai yang berlokasi di Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kalimat kedua, penduduknya ramah dan baik hati. Kalimat ketiga, pasir pantainya yang berwarna putih serta terdapat panorama perbukitan juga tebing yang indah. Kalimat yang keempat, bentang alam berupa perbukitan memang sedikit menyulitkan untuk mengakses pantai ini. Paragraf tersebut tidak padu karena A. Tersusun atas kalimat yang ambigu, B. Tidak menggunakan kata pengait antar kalimat, C. Kalimat 1 sampai 4 tidak memiliki keterkaitan, D. Terdapat kalimat sumbang yang tidak berkaitan dengan ide pokok dan penjelas. Sahabat bahasa perlu diketahui bahwasanya kepaduan paragraf dapat dilihat dari yang pertama, penyusunan kalimat secara logis dari ungkapan-ungkapan kata pengait antar kalimat. Yang kedua, urutan kalimatnya logis. Kemudian yang ketiga, dalam paragraf tidak ada kalimat sumbang atau keluar dari ide pokok yang dibicarakan. Pada soal nomor 3, jawabannya yang tepat adalah yang D, yaitu terdapat kalimat sumbang yang tidak berkaitan dengan ide pokok dan penjelas. Indikator menggunakan ejaan. Soal berbunyi, ketika berkunjung ke Yogyakarta, ia membawa salak Bali untuk diberikan kepada gadis Jogja, anak pengusaha gudeg Jogja. Perbaikan penulisan ejaan yang tepat pada kalimat tersebut adalah, baik, sahabat bahasa perlu diketahui bahwasanya ejaan yang perlu dicermati dalam soal ini adalah penggunaan huruf kapital. Baik, kita lihat terlebih dahulu sebelum kita menjawab soal berikut ini. Pemakaian huruf kapital perlu diketahui, huruf kapital digunakan untuk sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Huruf pertama petikan langsung, ungkapan langsung yang berhubungan dengan Tuhan dan kitab suci. Huruf pertama penulisan gelar, huruf pertama nama jabatan, unsur nama orang, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Penulisan huruf pertama nama tahun, bulan, dan hari raya, serta peristiwa bersejarah. Huruf pertama nama geografi, huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan. Nah, pada soal tersebut jawaban yang betul adalah yang B, yaitu ketika berkunjung ke Yogyakarta maka Y-nya adalah merupakan letak geografis atau alamat, maka dari itu Y ditulis menggunakan huruf. Pada kata Yogyakarta, Y ditulis menggunakan huruf kapital. Kemudian ia membawa salak Bali. Berhubung salak Bali ini adalah makanan khas, maka dari itu untuk kata Bali tidak usah menggunakan huruf kapital. Untuk diberikan kepada gadis Jogja karena asal. Jadi di sini adalah Y-nya menggunakan kapital. Kemudian anak pengusaha gudeg Jogja, maka Y di sini
juga harus kapital gitu. Kemudian kenapa kok Salak Bali di sini tidak kapital? Karena itu mencerminkan namanya, bukan kekhasannya, bukan daerah gitu. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya mengenai indikator penggunaan tanda baca. Baik, kita akan mempelajari penggunaan tanda baca di sini dalam soal ini. Tanda baca yang digunakan terdapat pada kalimat langsung. Bisa juga pada kalimat tidak langsung. Baik. Soal berbunyi, Ibu Mirna berpesan sebelum ujian, Ibu berharap kalian belajar dengan giat. Penggunaan tanda baca yang tepat pada kalimat tersebut adalah bisa dicermati ya teman-teman. Antara pilihan A, B, C, dan D. Di situ yang harus kalian cermati adalah satu, selain tanda bacanya, kalian harus mencermati penggunaan huruf kapitalnya. Selain itu, yang paling penting adalah penggunaan tanda bacanya. Baik, perlu kita ketahui penggunaan tanda baca, tanda petik 2 dipakai untuk petikan langsung yang berasal dari pembicaraan atau kalimat langsung. Kemudian tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian yang lain dalam kalimat. Nah, sahabat bahasa, pada soal ini jawaban yang benar adalah A. Ibu Mirna berpesan, koma, kemudian karena ini kalimat langsung menggunakan petik. Sebelum ujian, koma, Ibu berharap kalian belajar dengan giat. Kemudian tanda petik, tanda titik terlebih dahulu, baru tanda petik. Iya, pada kesempatan kali ini kita sudah belajar tentang menentukan alasan kesalahan kata, alasan kesalahan kalimat, dan alasan kesalahan paragraf. Selain itu, juga kita belajar bagaimana menggunakan ejaan dan menggunakan tanda baca. Baik sahabat bahasa, sekian dulu ya pertemuan kita. Kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa, terima kasih, selamat belajar, sukses untuk kita semuanya. Nah, sahabat bahasa, itulah pembahasan soal-soal pada kesempatan ini. Kamu sudah selesai memirsa pembahasan soal-soal bahasa Indonesia tingkat SMP dan MTS. Semoga dengan memirsa ini, sahabat bahasa dapat meningkat pengetahuannya dan dapat mengerjakan soal-soal ujian dengan benar. Sampai jumpa pada pembahasan soal-soal lainnya hanya di channel YouTube MGMP Bahasa Indonesia. Teruslah semangat belajar. Generasi bangsa Indonesia, cinta bahasa Indonesia.